Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat yang anggotanya terdiri dari pertama, yaitu saya sendiri, Dini Putri Rahayu, kedua Juliana Kasim, ketiga Siti Salwa Aulia Syawal, keempat Andi Suci Ramadhani Rahman, kelima Muhammad Rafizal Razak. Pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal umum yang dilanjutkan dengan buku besar. Tanggal 1, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Maka akun yang dipakai adalah kas pada modal sebesar 10 juta. Next, tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Maka akun yang dipakai adalah perlengkapan pada kas sebesar 1 juta. Tanggal 9, membayar sewa ruko salon selama 6 bulan sebesar 6 juta. Maka akun yang dipakai adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 6 juta. Next, tanggal 11, membeli hair steamer secara kredit sebesar 2.500.000. Maka akun yang dipakai adalah peralatan pada utang usaha sebesar 2.500.000. Tanggal 13, Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa gunting rambut dan hair styling senilai 1 juta. Maka akun yang dipakai adalah kas pada pendapatan senilai 1 juta rupiah. Next, tanggal 16, membeli sampo dan conditioner seharga 500.000. Maka akun yang dipakai adalah perlengkapan pada kas sebesar 500.000. Next, tanggal 17, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Maka akun yang dipakai adalah utang usaha pada kas senilai 2.500.000. Diambil dari tanggal 11. Next, tanggal 18, Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 750.000. Maka akun yang dipakai adalah prai pada kas sebesar 750.000. Next, tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa make up wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Maka akun yang dipakai adalah kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Next, tanggal 21, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta. 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. Maka akun yang dipakai adalah kas sebesar 1 juta, piutang usaha sebesar 1 juta, dan pendapatan sebesar 2 juta. Next, tanggal 23, Salon Sunshine menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000. Maka akun yang dipakai adalah beban iklan pada utang usaha sebesar 250.000. Next, tanggal 25, membayar biaya listrik 370.000 secara tunai. Maka akun yang dipakai adalah beban listrik pada kas sebesar 370.000. Tanggal 26, Ibu Caca membeli washbak keramas secara kredit senilai 800.000. Maka akun yang dipakai adalah peralatan pada utang usaha sebesar 800.000. Next, tanggal 27, membayar tagihan biaya iklan tanggal 23 Desember secara tunai. Maka akun yang dipakai adalah utang usaha pada kas dan jumlahnya diambil dari tanggal 23 sebesar 250.000. Next, tanggal 30, menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Maka akun yang dipakai adalah kas pada piutang usaha sebesar 1 juta.
Total dari debit dan kredit adalah 30.920.000. Next, saya akan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Dimulai dari akun kas tanggal 1 yang berada di debit sebesar 10 juta. Maka di buku besar juga posisinya berada di debit. Dan jika di jurnal umum berada di kredit, maka di buku besar juga berada di kredit. Begitupun juga akun selanjutnya. Jika debit ketemu debit, maka ditambah. Jika kredit ketemu kredit, itu ditambah. Dan debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang. Karena di sini debit ketemu kredit, maka dikurang. Hasilnya sebesar 9 juta. Begitupun juga akun selanjutnya. Selanjutnya, menyusun neraca saldo. Cara menyusunnya itu cukup memindahkan angka terakhir saldo yang di buku besar. Contohnya kas sebesar Rp3.630.000 di debit. Dan jika di buku besar itu senilai di kredit, maka di neraca saldonya juga kredit. Begitu pula dengan akun selanjutnya. Langkah selanjutnya menyusun jurnal penyelesaian. Dari neraca saldo yang telah disusun tadi, ternyata ada beberapa akun yang perlu disesuaikan sebanyak 5 kejadian. Yang pertama, gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Maka dari itu, akun yang dipakai beban gaji pada utang gaji sebesar Rp900.000. Next, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai Rp1 juta. Maka dari itu, akun yang dipakai beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp500.000. Mengapa demikian? Karena pada neraca saldo itu tersisa Rp1.500.000 dikurang Rp1 juta. Maka dari itu, yang diperoleh sisa sebesar Rp500.000. Next, penyusutan peralatan bulan Desember sebesar Rp650.000. Akun yang dipakai itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp650.000. Next, sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar Rp5 juta. Akun yang dipakai beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1 juta. Next, jadwal sudah pelanggan ayo dimajukan di akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Akun yang dipakai pendapatan diterima di muka pada pendapatan senilai Rp2 juta. Maka dari itu total seluruh di debit sebesar Rp5.050.000 dan di kredit Rp5.050.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca saldo bisa dikasih pindah ke kolom neraca lajur di neraca saldo. Begitupun AJP jurnal penyesuaian bisa dikasih pindah ke neraca lajur di kolom AJP. Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Kas, debit sisa dikasih pindah ke debit ke neraca saldo setelah disesuaikan. Piutang usaha tidak ada, jadi dipindahkan. Selanjutnya perlengkapan debit ketemu kredit Rp1.500.000, di kredit Rp500.000, jadi dikurang sisa Rp1 juta. Sewa dibayar di muka
debit ketemu kredit itu dikurang jadi sisa 5 juta. Begitupun selanjutnya. Laba rugi, yang masuk ke laba rugi itu ada pendapatan dan beban-bebannya. Selanjutnya dijumlahkan 5 juta dikurang 3.670, jumlahnya 1.330, dan dijumlahkan 3.670 tambah dengan 1.330, hasilnya 5 juta. Jadi hasilnya sama dengan kredit. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang masuk aset-aset, utang, modal, dan price. Di luar beban dan pendapatan, karena beban dan pendapatan masuk di laba rugi. Debit dijumlahkan hasilnya 13.680, kredit dijumlahkan hasilnya 12.350. 13.690 dikurang 12.350, totalnya 1.330, dijumlahkan jadi hasilnya 13.680. Selanjutnya laporan laba rugi. Dari neraca lajur sisa dikasih pindah ke laporan laba rugi. Pendapatan hasilnya 5 juta dan beban-bebannya di total semua hasilnya 3.670. Jadi 5 juta dikurang 3.670, hasilnya 1.330. Jadi dia laba bersih. Selanjutnya, laporan perhubungan aktivitas. Pertama, modal awal diambil dari neraca saldo. Lalu, laba bersih diambil dari laporan laba rugi. Dan priv diambil dari neraca saldo. Jadi, modal awal ditambah laba bersih dikurang priv sama dengan 10.580.000. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan ini terbagi dari harta, utang, dan modal. Hartanya terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Sedangkan utang terdiri dari utang usaha, utang gaji, dan modal diambil dari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas. Next, saya akan menjelaskan jurnal penutup. Pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan ada di debit dengan jumlah 5 juta, lalu ikhtisar laba rugi di kredit dengan jumlah 5 juta. Lalu yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ada di debit, lalu beban-beban ada di kredit dengan jumlah Lalu yang ketiga, menutup laba rugi yang diperoleh dengan akun modal. Ikhtisar laba rugi ada di debit, lalu modal ada di kredit dengan jumlah 1.330. Lalu yang keempat, menutup akun prive dengan akun modal. Modal ada di debit, lalu prive ada di kredit. Lalu debit dijumlahkan, hasilnya itu 10.750. Dan kredit dijumlahkan hasilnya 10.750. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca secara penutupan.
nama akunnya itu diambil dari harta, utang, dan modal. Harta terdiri dari kas, dari kas sampai peralatan dan akumulasi penyusutan. Lalu utang terdiri dari utang usaha dan utang gaji. Modal diambil dari modal akhir perubahan ekuitas. Kasnya itu didebit dengan jumlah 3.630. Lalu pitung usaha tidak ada karena lalu perlengkapan itu jumlahnya didebit 1 juta. Jumlahnya 1 juta. Lalu sewa dibayar di muka didebit jumlahnya 5 juta. Peralatan didebit jumlahnya 3.300.000. Lalu utang usaha di kredit jumlahnya 800.000. Lalu utang gaji jumlahnya 900.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan yaitu Rp650.000. Lalu modal di kredit 10.850.000. Lalu semua dijumlahkan, hasilnya itu debit, semua yang ada di debit dijumlahkan. Yang ada di debit semua dijumlahkan, hasilnya 12.930.000, dan di kredit juga dijumlahkan dan hasilnya 12.930.000. Terima kasih.